Hadratul mukarramin, para asyatid, para guru, para hujat, para tokoh masyarakat, dan yang saya hormati keluarga besar Shahidul Bait, bapak-bapak jamaah aurat surah Waqiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di malam hari yang berbahagia ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat bareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin abada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Padang hati iku lima ing warnane, baca Quran kudu weruh ning manane, kaping done wong alim kumpulane, kaping telu salat bengi lakonane, kaping kapten kudu ingkang tele, kaping lima nyipir bengi ingkang suwe, lamun bisa ngelakoni lima iki iku Allah Ta'ala nyembadani. Wis ora apa-apa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanassodaqonna walanakunanna minas solihin. Sebagian dari golongan manusia ada yang berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la in atana min fadlihi, seandainya Allah memberikan keutamaan kepadaku, baik dalam masalah urusan rizki ataupun yang lainnya. Kalau Allah memberikan kekayaan, lana sodakona, maka kita bakal rajin bersodakoh. Walanakunanna minas solihin, kemudian kita akan menjadi orang yang soleh. Jadi kalau bahasa kita, ya kuatan saya mah jadi orang kaya, udah kagak pelit-pelit. Ada yang butuh bantuan langsung dikasih, ada orang perlu sumbangan langsung dikasih. Itu kata siapa? Sebagian manusia. Makanya Allah katakan wa minhum man ahadallah,
sebagian dari kalangan manusia, ada manusia yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi lana sodaqonna. Kalau Allah memberikan kekayaan kepada saya, maka saya akan rajin bersodakoh. Bukan hanya sekedar rajin bersodakoh, walanakunanna minas solihin, maka saya pun akan menjadi orang yang soleh, rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa sunnah, rajin zikir, rajin tahajud, bangun di tengah malam. Tapi apa pada kenyataannya? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Setelah Allah berikan kekayaan, maka orang itu menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang bakhil. Kalau kagak ada, ngomong apa baik gampang, tapi kalau udah ada, sulit untuk membuktikan. Ngomong, ya buatan saya mah punya duit banyak, udah pokoknya mah kagak sayang-sayang. Begitu punya duit, akhirnya sayang. Kalau banyak duit saya bakal rajin ibadah, sholat ke tenang. Ternyata setelah banyak duit, bukannya malah sholatnya makin rajin, malah ngabraknya makin rajin. Karena banyak duit, banyak maunya. Watawalau wahum muqridun, kemudian mereka berpaling dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini Allah turunkan dalam kisah Sa'labah bin Hatib. Sa'labah adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rajin beribadah, rajin berjamaah, sholat di masjid bersama dengan Rasulullah. Tetapi Sa'labah ini hidup dalam keadaan miskin, hidup serba kekurangan, sehingga berulang kali Sa'labah berkata kepada Rasulullah, ud'ullaha li ayarzukoni malan. Kata Sa'labah, wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah, ayarzukoni malan, supaya Allah memberikan rizki kepada saya, supaya Allah memberikan harta yang banyak kepada saya. Akhirnya Rasulullah pun berkata, ya Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min kasirin la tutiqahu. Wahai Sa'labah, harta yang sedikit, yang mana engkau bisa bersyukur dengan harta yang sedikit itu lebih baik daripada harta yang banyak tetapi engkau tidak mampu untuk membawanya. Itu jawaban Rasulullah kepada Sa'labah. Ketika Sa'labah minta didoakan supaya menjadi orang kaya, Rasul menjawab, harta yang sedikit yang kita syukuri itu akan lebih baik daripada harta yang banyak, tetapi kita tidak kuat untuk membawanya. Bagaimana tidak kuat membawa harta? Yang tadinya pendiam bisa jadi banyak lagu, yang tadinya kalem bisa jadi sombong. Karena dunia itu adalah la'ibun wa lahun wa tafakhurun bainan nas. Dunia itu adalah merupakan sebuah permainan, wa tafakhurun, dan untuk berbesar-besar diri di antara kita, siapa yang paling banyak hartanya. Harta yang paling baik adalah harta yang kita syukuri. Sehingga Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid.
jika seandainya kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku. Wala in kafartum inna adabi lasyadid, dan jika seandainya kalian kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka sesungguhnya siksa Allah teramat pedih. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang ada, nikmat yang Allah berikan kepada kita? Menjalankan nikmat yang Allah berikan, tanda syukur adalah tasarrufun nikmat fi mardatillah. Menjalankan nikmat yang ada yang Allah berikan kepada kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya rezeki banyak, bantu orang-orang yang tidak mampu, kasih sumbangan kepada anak-anak yatim, janda-janda jompo, janda-janda tua. Tapi jangan janda muda, repot kalau janda muda. Termasuk pada malam hari ini adalah bagian syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak saudara-saudara kita menikmati hasil jerih payah kita, usaha kita, berbagi dengan orang-orang yang soleh. Kumpul dalam suatu majlis yang mana dalam majlis itu digelar pengajian, zikir, doa, mudzakarah. Kemudian kita setelah itu berikan mereka sesuatu yang mana bernilai sedekah. Apa yang kita keluarkan dalam ibadah kepada Allah itu mempunyai nilai. Sedekah yang kita berikan semua insya Allah akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena idkhalus surur fi qalbil mu'min ibadah. Membuat hati orang mukmin menjadi senang itu pun udah bagian dari ibadah. Kita undang saudara-saudara kita ngaji, selesai ngaji kasih makan. Makannya boleh bebek rica-rica, boleh pakai pecak jair, boleh pakai ikan kakap, apalagi amplopin, gocap. Kalau kagak pada nyengir, ya. Kemudian Sa'labah tadi selalu berulang kepada Rasulullah supaya didoakan menjadi orang kaya. Akhirnya Rasulullah pun mendoakan Sa'labah supaya jadi orang kaya, dikasih modal satu. Apa modalnya? Kambing. Begitu dikasih kambing satu, tiba-tiba itu kambing yang dari Rasulullah berkembang biak laksana ular yang keluar dari sarangnya. Artinya ini kambing subur, sehat, anaknya banyak terus menerus sampai dengan kota Madinah dipenuhi oleh kambing yang dimiliki oleh Sa'labah. Lembah-lembah yang ada di Madinah semua penuh dengan kambing Sa'labah. Jadilah Sa'labah orang yang kaya dengan mempunyai banyak ternak, banyak kambing, banyak peliharaan yang dimiliki oleh Sa'labah. Sa'labah menjadi seorang saudagar yang kaya. Semakin jauh, semakin hari Sa'labah tidak datang ke masjid, udah kagak bisa kumpul bersama dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, kemana Sa'labah? Ya Rasul, Sa'labah sekarang sudah sibuk. Begitu banyak kambing yang dimiliki oleh Sa'labah sehingga lembah-lembah yang ada di Madinah dipenuhi oleh kambing milik Sa'labah. Dengan banyaknya kambing yang dimiliki oleh Sa'labah membuat Sa'labah tidak sempat ibadah. Jangankan berjamaah, sholat Jumat juga Sa'labah udah kagak datang ke masjid. Kayak Sa'labah
dan sehingga datanglah suatu perintah dari Allah supaya untuk memungut zakat. Rasulullah mengutus 2 sahabat supaya memupul zakat dari para saudagar, dari orang-orang yang kaya, termasuk binatang ternak. Kalau sudah sampai pada nisabnya itu pun perlu zakat. Yang lain menghadap kepada utusan Rasulullah memberikan zakat, tapi Sa'labah ketika didatangi oleh utusan Rasulullah, apa kata Sa'labah? 2 utusan ini berkata, wahai Sa'labah, aku diutus oleh Rasulullah untuk memungut zakat dari binatang ternakmu. Apa jawab Sa'labah? Ini mah kagak bedanya upeti. Apa upeti? Pajak. Ini mah kagak beda pajak. Ini mah artinya apa? Saking Sa'labah itu pelit, bakhil. Padahal dalam pikiran Sa'labah ketika dia menjadi orang kaya, dia akan rajin beribadah. Tetapi setelah Sa'labah jadi orang kaya, Sa'labah lupa. Dipinta zakat yang diwajibkan oleh Allah, malah dia berkata, ini mah namanya pajak, ini mah upeti. Jadi tidak menghiraukan rukun Islam yang ketiga. Apa? Syahadat, sholat, zakat. Betul, yang ketiga. Dia tidak menghiraukan itu, malah yang dia katakan, ini mah jatprem gimana, artinya jatah preman. Dianggap Rasulullah meminta zakat itu adalah jatah preman. Koordinasi. Masya Allah, Sa'labah terlalu. Iya, dia sudah tidak berbicara bahwa itu zakat, tapi yang dia katakan ini adalah upeti, ini mah jatah preman, ini mah Sa'labah terlalu. Sehingga akhirnya 2 utusan ini kembali menghadap Rasulullah, dan Rasulullah mendengar kabar dari 2 utusan Rasul. Kemudian pada suatu saat datanglah Sa'labah menghadap Rasulullah, membawa 2 ekor kambing yang kuru kepet pisan. Kuskuru kepet di kudusnya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Wahai Sa'labah, Allah subhanahu wa ta'ala telah melarangku untuk menerima zakat darimu. Ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Sa'labah menjerit, menangis, kemudian abu tanah dibasuh, diaurin ke kepala Sa'labah. Supaya apa? Supaya Rasulullah kasihan. Tetapi Rasulullah telah mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya zakat Sa'labah jangan diterima. Sampai dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepemimpinan Rasulullah dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika zaman Abu Bakar menjadi khalifah, datanglah Sa'labah membawa zakat hartanya, kemudian ditolak pula oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah itu kemudian Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sa'labah pun membawa hartanya untuk zakat, tetapi ditolak pula oleh Sayyidina Umar. Sampai dengan Khalifah Utsman, wafatlah Sa'labah dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi harta itu bisa menyelamatkan kita, dan harta pula bisa membuat kita menjadi sengsara. Kenapa? Tergantung bagaimana kita mempergunakan harta yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika seandainya bersyukur, maka nikmat yang ada akan Allah tambahkan. Tetapi sebaliknya, jika kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka siksa Allah teramat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka syukur itu perlu
bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan menjalankan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah bagian daripada syukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang selalu bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.